10 menit bincang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pada sehat nggak? Semoga sehat selalu ya. Kita berdua sehat-sehat terus kok di sini. Selamat datang di podcast Agribisnis. Sekarang teman-teman sedang menyaksikan tayangan perdana program baru dari Lab Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu. Iya bener banget, senang sekali selama 10 menit ke depan Lian dan Putri bisa menemani ruang dengar teman-teman semuanya. Pada tayangan perdana ini kita akan membahas tentang mahasiswa dalam jaringan. Nah, kenapa sih mahasiswa sekarang disebut mahasiswa dalam jaringan? Karena semua yang kita lakukan sekarang sangat bergantung dengan jaringan. Apalagi dengan kondisi kita sekarang ya. Semenjak Maret 2020, semua kegiatan kita menjadi terhambat dan mau tidak mau, sistem belajar kita dilakukan secara online. Nah, menurut Putri gimana nih sistem pembelajaran kita saat ini? Ada nggak sih pengaruh positif ataupun negatif yang Putri dapatkan? Tentu ada dong, Li. Sisi positifnya itu, ya mahasiswa jadi tidak gagal teknologi atau gaptek. Dan dituntut untuk paham akan teknologi karena sistem daring atau dalam jaringan sangat tergantung pada sistem teknologi. Dan dari sisi negatifnya, itu ya jaringan kan tidak bisa kita prediksi ya, bisa lancar, bisa tidak lancar. Benar. Bagi mahasiswa yang berada di desa atau di daerah yang sulit terjangkau jaringan, itu sulit dalam mengikuti perkuliahan. Dan tidak sedikit dari mereka harus berjuang untuk mendapatkan jaringan. Dan sedikit cerita nih, Li, dari teman saya sendiri, itu dia harus berusaha memanjat pohon agar mendapatkan jaringan. Sangat bersemangat gitu kan. Semangat banget untuk belajar ya. Ini bisa dicontoh loh untuk teman-teman yang lain. Betul sekali. Nah, dari kamu sendiri, sisi negatif sama positifnya apa sih? Kalau dari aku sih sisi positifnya mungkin bisa untuk irit bensin ya. Karena kan jauh dari rumah ke kampus, jadi bisa hemat lah gitu kan. Betul. Itu anak agribisnis banget ya, mikirin dana bensin gitu kan. Iya dong. Dan mungkin bukan aku sendiri ya, mungkin banyak teman-teman yang lain yang rumahnya pada jauh-jauh. Aku juga. Iya kan. Terus juga ada sisi negatif tentunya ya, mungkin untuk tingkat kemageran yang semakin meningkat nih, karena kita kan kuliahnya di rumah, jadi untuk kesiapan dirinya menjadi kurang maksimal. Dan memang bawaan di rumah itu kan nyaman, terus nyaman, lupa tugas. Nah, benar banget tuh, Li. Nggak sedikit dari kita yang karena nyaman dan lalai akhirnya hamin jam baru inget tugas ya kan? Iya benar banget, jadi keteteran gitu kan. Gimana kalau misalnya kita juga baca ini komentar dari teman-teman yang udah komen di Instagram dan juga Facebook. Pertama Putri deh yang bacain. Boleh. Dari pertama nih ya, dari Nurul, angkatan 2020, mahasiswa agribisnis nih. Nurul tuh sebenarnya enak, Mbak. Enak banget. Udah santai, gak usah capek-capek ke kelas, hemat energi dan biaya. Ini kayaknya anak agribisnis banget ini. Iya. Hemat energi, hemat biaya. Harus hemat ya. Ada cuman nih. Apa tuh? Cuman tantangan terbesarnya tuh yaitu rasa malas. Dan kebanyakan mahasiswa kurang masuk kalau dijelaskan secara daring. Tapi overall sih enak, Mbak. Gitu, itu dari Nurul. Dari Nurul ya. Ini masalahnya rasa malas ya. Ini bisa gimana ini ya solusinya untuk menghilangkan rasa malas. Kayaknya udah dari dulu deh, ini udah mendarah daging. Sebelum jadi mahasiswa kayaknya deh. Jadi satu atau dua orang aja nih yang biasanya malas, tapi rata-rata orang pernah merasakan rasa malas ya.
Dan walaupun ini sudah dijadikan kebiasaan dengan suatu keharusan, kita harus menghilangkan rasa malas ini. Karena apa? Karena kita harus ingat lagi nih, apa sih tujuan kita sampai ke sini, bisa sampai di sini? Apa sih tujuan kita untuk kuliah? Apa sih cita-cita kita? Dan kalau misalnya kita ingat itu semua, jadi kita punya fokus dan tujuan yang sama dengan semangat kita yang dulu, jadi rasa semangat itu bakalan timbul lagi dan kita bakalan semangat untuk belajar lagi, gitu deh. Iya, betul itu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada dari Putri angkatan 2019. Susahnya mahasiswa yang tinggal di desa dalam mengakses jaringan. Kemudian sinyal yang tidak menentu juga sangat beresiko bagi mahasiswa saat ujian. Ini benar banget ya. Lagi-lagi masalahnya adalah jaringan. Kira-kira Putri ada nggak nih solusi untuk masalah jaringan ini? Kalau jaringan sendiri itu, kalau dari Putri nih ya, kalau dari Putri itu tergantung niat sih Kak ya. Karena mungkin dosennya itu udah ngingetin kita mungkin Iya, dari benar. Hamin jam atau dari Hamin 1 sebelum Iya, hari benar. perkuliahan kan. Karena kita udah tahu nih, semuanya kan udah tahu kendala daring itu pasti tentang jaringan. Karena kan kita pun tidak bisa memastikan jaringan itu baik pada hari itu atau enggak. Jadi kita itu harus mempersiapkan jaringan itu. Balik lagi ke niat kita sendiri ya Kak ya. Mau daring mau nggak daring pun, kalau misalnya kita niat kayak kuliah offline pun, kalau kita niat pasti kita dari rumah udah siap-siap dong Kak, ya kan? Iya benar banget. Dan juga gak sedikit ya untuk dosen-dosen yang mengingatkan kita untuk mengantisipasi kendala jaringan ini ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih boleh Kak Putri bacain lagi untuk yang selanjutnya. Lanjut ya, dari Ita. Halo Kak, halo kembali. Kuliah online menurut saya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kekurangannya sendiri mungkin lebih banyak dalam kendala jaringan. Lagi-lagi nih kendala jaringan, mungkin memang dalam jaringan lagi ya. kan ya, mahasiswa dalam jaringan. Jadi ya masalahnya jaringan. Iya, solusinya tadi ya, kalau memang niat untuk belajar ya diantisipasi dengan sebaik mungkin. Betul itu. Mungkin hamin 1 jam itu bisa untuk mencari tempat yang sinyalnya bagus gitu ya. Semangat mahasiswa dalam jaringan. Semangat. Lanjut nih. Tapi di sisi lain masih sangat worth it, karena mengingat kondisi pandemi di Indonesia sekarang semakin jauh lebih banyak kasusnya. Bahkan tetangga sebelah rumah saya pun banyak yang terkena virus COVID-19. Waduh, semoga cepat sembuh ya. Nah, untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya. Misalnya dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membawa hand sanitizer, menggunakan masker, dan masih banyak lagi cara-cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah itu tadi kenapa kita dianjurkan untuk belajar dari rumah dan kegiatan belajar mengajar diselenggarakan di rumah. Nah ini salah satu cara untuk memutuskan rantai penyebarannya. Iya betul itu, kan melakukan sistem perkuliahan di rumah gitu kan. Tapi walaupun belajarnya dari rumah, kita harus tetap fokus nih teman-teman. Jangan sampai kita tidur waktu kelas dimulai. Kemudian usahakan juga nih mandi sebelum kelas dimulai, biar kita jadi semangat untuk mengikuti perkuliahan dan pelajarannya lebih mudah dimengerti. Ini ada satu lagi nih Put, jadwal kuliah yang terkadang tidak terjadwal sesuai ketentuan jadwal. Itu mungkin dari dosennya ya, dosennya masing-masing gitu kan. Mungkin terkendala jaringan pada saat itu bisa diundur atau ada kesibukan dosennya kan? Iya bener, ada kegiatan lain gitu ya. Iya bener banget. Nah itu tadi pendapat dari teman-teman kita tentang perkuliahan dalam jaringan.
Gak kerasa ya nih, udah 10 menit nih kita bincang-bincangnya. Oh iya Li, kalau gitu kita pamit undur diri dulu deh ya. Iya. Sehat-sehat terus. Kalau gitu sampai jumpa di bincang 10 menit selanjutnya. Salam pertanian.